Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana biyadi du'a al-qubul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu alazim. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa sejak malam Jumat kemarin kita semua telah memasuki tanggal 1 Muharram. Berarti sejak malam Jumat itu kita telah memasuki tahun baru Islam, tahun 1431 Hijriah. Alhamdulillah, insyaallah kita semua telah memperingati ya tahun baru Islam itu, walaupun kadang-kadang kita dengan membaca doa akhir tahun dan awal tahun, tapi itu sebenarnya sudah kita memperingati ya tahun baru Hijriah, yang mana di antara inti daripada doa ya akhir tahun yang kita baca itu, kita mohon ya diampuni atas kekurangan-kekurangan kita selama setahun yang lalu ya, yang sebenarnya andaikan Allah itu memberikan sanksi dan hukuman langsung di dunia karena dosa kita itu bisa saja, tapi Allah masih ya tidak memberikan hukuman ya. Ya, kita minta ampunan kepada Allah, inti doa ya akhir tahun ya. Dan kita minta agar amalan yang pernah kita lakukan diterima. Adapun doa awal tahun ya, isinya itu 3 diantaranya. Yang pertama, kita minta perlindungan ya dari setan ya, dan tentara-tentara setan, pengikut-pengikut setan ya. Yang kedua, minta diberi kemampuan untuk mengalahkan nafsu kita ya. Yang ketiga, kita ini mohon pertolongan kepada Allah agar bisa selalu meningkatkan amal ibadah yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Ya, salah satu yang kita mohonkan adalah kita berlindung ya, mohon perlindungan kepada Allah dari setan, karena kita tahu bahwa setan itu adalah musuh bebuyutan ya, musuh yang sangat nyata bagi manusia, yang tugasnya selamanya hanya satu, menyesatkan manusia, tidak ada tugas lain ya. Dan apalagi setan itu melihat kita
sedangkan kita ini tidak melihat setan. Ya, otomatis itu satu kerepotan ya. Kalau kita punya musuh, kalau sama-sama melihat, mungkin kita mudah ya menghindar. Kita mudah menolak. Tapi kalau musuh itu melihat kita tidak kelihatan musuh. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak akan bisa kita ya. Makanya kita ya, terutama pada awal tahun itu kita mohon nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliya'i wa junudi. Kita mohon perlindungan di tahun ini dari setan dan ya, kekasih-kasih dan pengikut-pengikut setan ya. Nah, otomatis agar kita semua ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari godaan setan ya. Tidak cukup hanya doa setiap tahun itu saja ya. Kita walaupun bukan awal tahun, kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dari setan ya. Termasuk setiap kita baca ta'awudz itu, tiap mau sholat, mau wudu, mau apa, itu adalah kita berlindung kepada Allah dari setan ya. Di samping doa itu sangat perlu ya kita baca ya. Tapi kita ini harus ada usaha dan upaya, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita dijaga oleh Allah dari setan ya. Kita harus menjauhi segala perbuatan yang menyebabkan setan justru akan menuntun kita atau menguasai kita ya. Banyak di antara ayat-ayat Al-Quran ya, yang menunjukkan apa itu penyebab orang itu kok bisa dikuasai setan, gampang disesatkan oleh setan ya. Ya, di antaranya ya, supaya kita ini tidak sampai terkena akan ya, tipu daya setan, tidak terkena akan jalan yang disesatkan oleh setan, kita ini sebagai orang Islam harus benar-benar masuk di dalam Islam itu secara keseluruhan, secara utuh. Jangan sampai kita mengaku sebagai orang Islam tapi setengah-setengah ya. Apalagi kadang-kadang masih tidak yakin 100% akan kebenaran Islam ya. Supaya kita ini benar-benar jauh dari campur tangan setan ya. Kita ini harus masuk Islam itu secara keseluruhan ya. Apa yang menjadi syariat Islam semuanya, jangan sebagian diikuti, sebagian tidak. Sebagian diyakini kebenarannya, sebagian ya tidak diyakini kebenarannya. Ini berarti tidak mesisan gitu loh, setengah-setengah ya. Ya, selama orang itu tidak mesisan istilahnya, tidak secara utuh melaksanakan Islam, berarti masih orang ini masih kecampuran jalannya setan, masih kemasukan langkah-langkah setan ya. Karena Islam ini lengkap gitu. Tidak ada kekurangnya sama sekali, tidak ada dalam masalah apapun ya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apapun masalah manusia itu sudah ada solusinya, sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya. Mulai dari masalah apa saja sampai masalah terkecil itu sudah diatur dalam Islam. Jadi Islam ini bukan hanya mengatur ibadah di masjid saja, bukan ya. Sampai di pasar, sampai ketika kita makan, ketika kita bekerja, ketika kita tidur, bahkan ketika kita di dalam kamar mandi ya, itu sudah diatur dalam Islam ya. Nah, kita disuruh gitu loh, sebagai orang Islam kita harus mesisan gitu loh. Apapun yang kita lakukan itu cocokkan dengan Islam. Itu yang dimaksud dalam ayat yang telah kami baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Allah berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan sebagian-sebagian ya. Dalam salah satu tafsirnya ya, ai udkhulu fil islami bikulliyatihi fi jami'i ahkamih wa syara'i'ih. Masuklah kalian di dalam Islam itu secara keseluruhan dalam semua hukum-hukumnya. Jadi kita ini kalau mencari hukum Islam sudah ada. Syariat, aturan-aturan Islam sudah ada dalam masalah apapun. Jadi itu sudah diatur dalam Islam. Fala ta'khudhu hukman wa tatruku hukman. Jangan kalian itu ngambil satu hukum tapi meninggalkan hukum yang lain. Mengamalkan sebagian, meninggalkan yang lain, ini tidak benar. Dan ini kebiasaan orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani begitu. Disebut dalam Al-Qur'an, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lain. Itu orang Yahudi, orang Nasrani demikian ya. Yang cocok-cocok diikuti, yang tidak dibuang. Kita sebagai orang Islam tidak gitu loh. Semuanya yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasul, itu sudah pilihan terbaik sudah. Ya. Jalan yang paling baik yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja tapi sampai di akhirat yang abadi ya. Makanya kita harus yakin gitu loh. Sebagai orang Islam itu harus yakin apapun aturan-aturan Islam itu sudah benar-benar sempurna, sangat-sangat bijaksana. Ya. Dan tidak boleh kita ini hanya melaksanakan sebagian kewajiban, meninggalkan yang lain. Karena antara satu dengan yang lain berkaitan. Seperti sholat, zakat. Ini bahkan tidak bisa dipisah itu antara sholat dan zakat. Orang Islam hanya mau sholat. Tapi zakat tidak. Berarti tidak benar Islamnya. Makanya di zaman sahabat Abu Bakar ada terjadi perang melawan orang yang sudah sholat tapi tidak zakat. Diperangi. Karena ini tidak dikatakan Islam yang benar. Ya. Apalagi orang ya misalnya sudah zakat tapi tidak sholat, ya sama sekali tidak dikatakan Islam. Ya, jadi siapapun orang yang mengaku Islam atau punya ya aliran dalam Islam tapi kok tidak mewajibkan sholat, ini benar-benar sesat gitu. Dan itu sama sekali bukan termasuk ajaran Islam. Atau mungkin sholatnya hanya sebagian. Ada kadang-kadang kelompok ya, sholat tidak 5 waktu tapi 3 waktu. Ada yang di antara kelompok yang menangkan Islam tidak wajib Jumatan. Ini semua mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain. Ketika orang itu tidak secara keseluruhan, berarti masih kemasukan jalannya setan, langkahnya setan ya. Begitu juga tidak boleh orang itu hanya melaksanakan perintah Islam saja, tapi larangannya tidak dihiraukan. Larangan Islam tetap dilakukan. Ya. Perintahnya ya dilakukan, tapi larangannya masih ya tidak ditinggalkan. Itu namanya tidak secara utuh gitu loh, tidak keseluruhan. Apalagi dalam Islam itu justru yang tidak kalah pentingnya itu meninggalkan larangan-larangan dalam Islam itu justru nilainya lebih penting daripada sekedar melaksanakan perintah. Ya. Sampai-sampai disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqil maharimah takun a'badan nas." Jauhilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Islam itu jauhi. Sebab tidak mungkin sesuatu itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, kecuali pasti akan membawa dampak dan bahaya. Ya, pasti. Walaupun mungkin tidak bisa kelihatan secara zahir, tidak bisa dicerna oleh akal. Tapi kalau itu sudah dilarang oleh Islam, sudah dilarang oleh Allah, sudah dilarang oleh Rasul, pasti gitu loh, pasti bahaya.
pasti bahaya. Ya. Apapun sudah. Ya. Ya. Apalagi Allah yang menciptakan makhluk ini, yang tahu apa yang baik bagi makhluk, apa yang bahaya bagi, yaitu dibuat oleh Allah. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW aja juga begitu. Apapun yang ditetapkan oleh Nabi itu pasti benar. Gitu. Apa yang dilarang oleh Nabi pasti berbahaya. Ya, salah satu di antara sekian banyak bukti. Ya. Dulu pernah terjadi perang Uhud. Itu sebenarnya para sahabat itu sudah diwanti-wanti, dilarang oleh Nabi. Kalian tetap harus di tempat ini, di gunung, tempatnya yang strategis ya untuk memanah. Jangan sampai kalian pindah dari sini. Apakah sudah melihat kita menang atau kalah, walaupun sudah kita mengambil rampasan semua. Jangan sampai ada ya. Tapi waktu itu karena sudah para sahabat melihat peperangan sudah selesai, orang-orang Islam sudah menang dan mengambil rampasan perang semua, lupa gitu loh, lupa akan dikira sudah selesai, masa apa gitu. Padahal Nabi pesan jangan, walaupun sudah sampai selesai selama belum ada komando dari saya. Ternyata ketika tahu orang Islam menang, turun. Ya. Akhirnya setelah turun, orang kafir melihat tempat yang strategis itu kosong, langsung berbalik. Ya. Akhirnya diserang orang. Itu salah satu. Jadi kalau sudah Nabi yang larang itu pasti apa? Tidak bisa secara akal, tidak bisa. Pasti akan baik. Salah satu ya. Yang termasuk larangan-larangan syariat ini. Kenapa kok diharamkan? Kenapa kok dilarang? Itu pasti akan membawa bahaya gitu loh. Ya. Jadi orang tidak bisa jadi orang Islam itu hanya melaksanakan perintah, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya. Bahkan termasuk kata Nabi, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Jauhilah perkara yang diharamkan oleh Islam, oleh Allah itu. Kalau kamu sudah bisa menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi, larangan dalam Islam, pasti dijamin itu kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Ya, jadi dari sini menunjukkan bahwa meninggalkan larangan itu lebih tinggi nilainya daripada ya, melaksanakan perintah. Ya. Makanya disebutkan sabar itu ada 3 ya. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Itu tingkatannya tidak sama, tingkat pahalanya. Ya. Kalau orang sabar dalam melaksanakan perintah, ya, itu derajatnya 300. Ya. Tapi kalau orang itu sabar dalam meninggalkan larangan Allah, jadi nafsunya ngejak maksiat, dia cegah, dia sabar, tidak sampai maksiat. Itu justru derajatnya 600. Jadi 2 kali lipatnya. Kalau orang kena musibah, pas kena cobaan itu, pas kena cobaan, kok sabar, ya, sabar. Wah ini tingkatannya lebih tinggi lagi, tingkatan 900. Ya, jadi ini kembali Islam itu harus secara keseluruhan. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan, langkah setan. Berarti gitu loh. Kalau orang itu tidak keseluruhan, sebagian ikut Islam, sebagian tidak, sebagian ngarang sendiri ngambil. Ya berarti masih ikut langkahnya setan gitu. Masih ikut langkahnya setan, sebab jalan yang benar itu cuma satu, jalannya Allah. Selain itu mesti sesat, pasti jalannya setan. Seperti Nabi pernah suatu saat ya, pas di tengah-tengah sahabat itu garis di tanah gitu, digaris lurus ya. Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku lurus, ikuti. Ini jalan Islam, jalannya lurus satu cuma. Setelah Nabi garis lurus satu ini Islam ya. Nabi garis ke kanan, ke kiri, kanan kiri, kanan kiri, banyak. Wa hadhi subulun, dan ini jalan-jalan yang banyak. Wa ala kulli sabilin syaitan.
pada jalan-jalan yang menyimpang ke kanan kiri ini ada setan yang memimpin. Jadi kalau jalan sesat itu banyak ya, tapi kalau jalan yang benar itu cuma satu, jalannya Allah ya. Makanya disebut dalam Quran jalannya Allah, jalannya Nabi itu satu, pakai kata mufrad, kata tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Terus wala tattabi'us subul ya. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini ya. Dalam ayat lain, kul hadhihi sabili ad'u, sabili pakai tunggal. Katakan Muhammad, ini Islam ini jalanku ya, syariat Islam jalanku, satu tunggal ya. Wa an ama kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku mengajak kalian kepada Allah, itu jalannya Islam ya. Kembali wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti kalau masih setengah-setengah dalam mengamalkan Islam, masih sebagian-sebagian ngambil syariat Islam, tidak keseluruhan, ya berarti orang itu masih kemasukan langkah-langkah setan ya. Nah kalau orang itu sudah kemasukan langkah setan, ya tidak mungkin selamat gitu loh, pasti sesat. Pasti gitu loh. Karena tidak ada setan itu mengajak kepada kebenaran, tidak mungkin. Setan itu mengajak kepada petunjuk, kepada keselamatan, tidak mungkin gitu loh. Setan itu musuh gitu loh. Yang namanya musuh pasti mengajak kepada kesesatan ya. Sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat lain, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Jadikan setan itu sebagai musuh, jangan jadikan sebagai kawan. Artinya jangan mau diajak oleh setan, tidak menjalankan syariat Islam ya. Tidak mau meninggalkan larangan Islam, itu berarti mau mengikuti jalannya setan. Berarti tidak menjadikan setan sebagai musuh, tapi dijadikan sebagai kawan berarti. Kenapa kok kita harus menjadikan setan itu musuh? Tidak boleh kita ikuti. Karena innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya. Setan itu hanyalah mengajak pengikut-pengikutnya agar mereka semua menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Jadi setan pasti ngajak supaya jadi penghuni neraka bersama-sama dengan dia ya. Itu diterangkan dalam surat Fatir ayat 6 ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang hal itu, tidak kita perpanjang ya. Jadi supaya kita ini tidak kecampuran jalannya setan, kita ini mari mumpung memasuki tahun baru seperti ini, kita punya niatan yang yang kuat ya, tekad yang kuat, kita ini menjadi orang Islam yang benar, yang mesisan gitu loh ya. Jangan sampai sedikit pun kita ini punya merasa kecil hati, waduh kalau saya tidak mungkin bisa masak. Itu berarti orang tidak iman kepada Allah gitu. Berarti suudzon kepada Allah. Karena yang namanya orang mampu itu bukan mampu sendiri gitu loh. Allah, siapapun itu orangnya, kalau asalkan punya niatan ya, punya kemauan, punya kesungguhan, Allah yang ngasih kemampuan, bisa gitu loh. Tidak ada istilah tidak bisa itu. Kalau orang itu waduh awak gak iso kok ngono. Itu berarti suudzon sama Allah. Seolah Gusti Allah gak iso ngekei hidayah aku. Gusti Allah gak iso menolong aku. Seperti begitu gitu loh. Padahal tidak ada sesuatu yang repot kalau Allah tidak ngasih hidayah itu loh. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau Allah ngasih pertolongan. Makanya kita ini bisa apa saja itu bukan kemampuan kita. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa zikir, sama sekali bukan kemampuan kita, ini semata-mata pertolongan Allah gitu ya. Maka yang penting kita ini punya niatan gitu. Nanti Allah yang ngasih kekuatan itu gitu. Jangan belum apa-apa waduh gak mungkin lah aku, gak iso lah aku. Nah ini berarti apa? Ada suudzon, seolah-olah Allah tidak bisa ngasih pertolongan saya ya. Itu tidak boleh. Makanya kita ini melihat orang jeleknya bagaimanapun kita tidak boleh, waduh wong iki wis gak iso apik, gak mungkin wong iki. Itu namanya suudzon kepada Allah. Padahal kalau Allah ngasih hidayah 1 menit bisa spontan jadi baik, bisa ya.
Jadi kita harus selalu husnudzon, kalau insya Allah bisa. Kalau Allah ngasih pertolongan, tidak ada repotnya. Ya. Ini, ya kita harus punya niatan untuk apa? Selalu dalam hidup ini, karena kita makin hari ini makin apa? Dekat jarak kita ke akhirat itu. Makin dekat jarak kita kepada kematian. Ya, mati itu kita mulai memasuki kehidupan akhirat. Ya, sudah tidak ganggu dunia ini, ya. Harta, pangkat, jabatan sudah, kalau orang itu mati sudah masuk kehidupan akhirat. Ya. Amal itu yang berguna, ya, yaitu kita menjalankan Islam, ya, melaksanakan syariat Islam. Kemudian yang kedua, supaya kita ini tidak kemasukan langkah-langkahnya setan, ya, supaya bersih, tidak sampai, ya, kena jalannya setan, kena terpengaruh oleh setan, kena tipu daya setan, dikuasai oleh setan. Kita ini dalam hidup harus berusaha mencari rizki yang halal, mencari makanan-makanan yang halal. Itu kunci, ya. Insya Allah kalau orang itu dalam bekerja hati-hati, tidak sampai ngawur istilahnya, hati-hati. Cari makanan juga begitu, kalau tidak jelas halal tidak mau. Itu dijamin, tidak mungkin itu, setan berani. Ya, sebab itu selama orang itu makanannya halal, orang ini ada di bentengnya Allah, tidak bisa. Ya. Dijamin pasti baik, gitu. Tidak bisa tidak. Kalau orang itu makanannya baik, cara kerjanya baik, pasti baik, tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang itu tidak bisa melaksanakan mencari rizki yang halal, atau tidak bisa mencari makanan yang halal, ya orang ini berarti kemasukan langkahnya setan, ya. Ya, itu yang disebut dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169, ya. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Wahai manusia, secara umum semua manusia ini kewajiban, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Makanlah, ya, dari apa-apa yang di bumi yang halal. Ini perintah Allah, yang halal, ya. Yang halal ini, ya, ya memang aslinya itu halal, berarti apa? Ya, makanan-makanan atau hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah, atau ya, dan juga sesuatu yang dibeli dengan cara yang halal, ya. Cara belinya halal, uang yang dibuat beli juga halal, itu berarti halal, ya. Terus thayyibah yang baik. Yang baik ini menurut sebagian tafsir itu yang bermanfaat bagi fisikmu, gitu. Ya, kadang-kadang walaupun halal ini halal, ya enak rasanya. Tapi menurut dokter, wah ini tidak baik kalau untuk kamu, bisa menimbulkan penyakit, ya berarti tidak thayyibah, namanya harus dijauhi itu. Kalau orang sudah tahu walaupun ini halal tapi bisa menyebabkan penyakit atau bisa, ya, terus disengaja makan aja, ya berarti zalim orang itu, tidak kasihan sama dirinya sendiri, ya. Jadi itu apa? Di samping halal dan harus thayyibah, sekiranya makanan itu bisa membuat kita ini makin kuat dan, ya, sehat, ya. Jangan sampai kita sudah kadang-kadang dilarang oleh dokter, jangan makan ini, jangan ini. Betul itu halal, cuma kalau sudah begini tetap dimakan aja, ya berarti apa? Tidak thayyiban namanya, ya. Tidak thayyiban walaupun lezat, ya. Ya ini kadang-kadang manusia ini nafsunya tidak kuat, ya, ya. Padahal sudah tahu bahwa makanan itu bisa mendatangkan bahaya bagi dirinya, ya, tetap dimakan aja, ya. Terus wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti
langkah-langkah setan, jalan-jalannya setan, perbuatan setan jangan diikuti. Apa itu? Ya, apa? Setan itu suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah jelas haram, dilakukan aja. Sudah jelas makanan itu haram, dimakan. Ini berarti dia memasuki langkahnya setan. Dia melakukan amalan setan. Gitu. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu hanya menyuruh kalian untuk berbuat jelek dan berbuat keji. Ya. Nah, berbuat jelek ini secara umum kemaksiatan kemungkaran itu loh. Kalau perbuatan keji itu mengarah kepada perzinaan dan apa-apa yang menyebabkan orang berzina itu fahsya. Setan itu suka begitu. Ya. Suka menyesatkan orang lewat itu. Ya. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan setan itu mengajak kalian agar kalian itu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, ini yang dibisikkan oleh setan. Mestinya Allah tidak mengatakan itu, dikatakan oh kata Allah demikian. Itu ya, ini tidak apa-apa. Ya, menurut Allah halal katanya. Padahal Allah mengharamkan. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, selama orang itu masih melakukan ya, atau mencari rezeki dengan cara yang haram atau makan makanan yang haram, berarti masih ya terkena langkah-langkahnya setan, tidak selamat dari ya tipu daya setan. Ya. Ya, sebab diterangkan di antara bahaya sekian banyak ya, di antara sekian banyak bahaya dari makanan yang haram, apakah itu haram yang aini, artinya perkara yang haram itu ada dua ya. Ada perkara yang haram itu yang memang bendanya itu haram, seperti bangkai. Bangkai itu diapakan saja ya, tidak bisa, tetap bangkai, tetap haram ya. Diproses bagaimana supaya tidak membahayakan, tetap haram, tidak bisa tidak. Itu namanya haram yang bersifat aini, bendanya memang haram, tidak bisa diapakan. Darah ya, darah itu haram ya, diapakan saja. Khomer ya. Dan binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah, yang mana di zaman akhir ini banyak sekali, sudah jelas-jelas haram ya, dihalalkan oleh manusia, dijual ya, dicari dan sebagainya. Ini di zaman akhir seperti sekarang ini sangat ya banyak orang-orang yang melanggar syariat yang sudah jelas-jelas Allah mengharamkan, justru tetap dilaksanakan ya. Itu haram yang bersifat aini, namanya benda. Ada juga macam yang kedua, aslinya itu halal gitu loh. Mungkin nasi, mungkin kue, mungkin buah, tapi bukan miliknya ya. Merampas milik orang lain atau mencuri atau ya dibeli dengan uang yang tidak halal ya. Atau uangnya karena ada unsur-unsur riba ya, termasuk itu haram gitu ya. Selama orang itu ya, memakan atau ya, rizki yang kemudian untuk dimakan itu dari haram, itu tidak bisa, baik itu tidak bisa gitu. Karena ketika makanan yang haram itu masuk, itu akan membuat hati itu gelap, membuat hati itu keras ya, kasar, sehingga tidak bisa menerima nasihat, itu tidak bisa gitu. Dan ketika hati itu keras ya, tidak ada rasa belas kasih kepada ya, sesama, itu tidak ada. Itu tanda hati itu keras ya. Kalau sudah demikian, orang ini tidak bisa diajak ibadah, dipaksa bagaimana, pasti ya berat gitu. Kalaupun memaksa diri untuk ibadah, tidak akan diterima oleh Allah, pasti ada cacatnya ya.
pasti ada cacatnya. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Dalam salah satu hadis di antara sekian banyak hadis, ya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, maka neraka lebih berhak bagi orang ini. Artinya diusahakan bagaimana saja tidak bisa gitu loh. Walaupun dijaga, ya, dididik oleh siapa saja supaya tidak sesat, tidak bisa gitu loh, tidak mampu. Jadi diusahakan bagaimana saja, walaupun itu misalnya ada nabi yang membina nabi, tidak bisa, pasti belok ke jalan neraka. Itu sudah nas, tidak bisa tidak gitu. Kalau sudah nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, neraka lebih berhak bagi orang ini. Nah, bagaimana kalau orang ini makan haram, cara kerjanya haram tapi kok sergap ibadah, tiap tahun haji mungkin. Bagaimana? Ya, tidak bisa gitu. Walaupun demikian tidak mungkin diterima gitu ibadahnya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fihi dirhamun min haramin, lam yaqbalillahu lahu salatan ma dama alaih." Katanya, siapa yang membeli baju, pakaian, ya, 10 dirham, harganya itu 10 dirham. Ya, katakan ya sekarang misalnya 100.000 lah, 100.000. Wa fi dirhamun min haram, sedang dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Jadi misalnya kita beli baju, apakah itu baju atau sarung atau celana, ya, pakaian 100.000. Terus yang 10.000 uang haram, bukan uang halal. Jadi yang 90.000 halal jelas, yang 10.000 haram. Kemudian dibuat beli pakaian, dipakai sholat, atau dipakai ibadah, dipakai ngaji. Lam yakbarillahu lahu sholatan, Allah tidak akan menerima, ya, sholat orang ini madama selagi orang itu pakai pakaian seperti itu, ya. Maka kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, pengarang kitab An-Nasihuddiniyah, beliau mengomentari hadis Nabi ini. Loh, coba kita diajak berpikir gitu loh. Pakaian yang hanya 10%-nya campur gitu loh. 90% halal, 10% haram, campur dibuat beli pakaian. Itu menjadi penyebab ibadah apapun sudah tidak diterima gitu. Tidak akan diterima, sia-sia. Apa artinya gitu loh? 60 tahun misalnya ibadah tapi tidak diterima. Dapat apa gitu. Itu yang 10%-nya saja gitu loh. Bagaimana kalau 100%, ya? 100% haram. Ya apa ini? Itu pakaian yang ada di luar badan bisa membawa dampak, membawa bahaya seperti itu. Amal ibadah apapun tidak diterima. Bagaimana kalau sudah berupa makanan atau minuman yang haram tetap apa? Dimakan, ya. Nah ini, ya. Ini bagaimana gitu loh? Makanan itu akan jadi apa? Seharinya jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh, ya. Yang akan apa? Menyuruh ke seluruh tubuh gitu loh. Ya. Bagaimana bahayanya gitu loh? Sedangkan yang di luar badan yang 10%-nya aja demikian, apalagi kalau sudah masuk, ya. Makanya di dalam hadis yang lain pernah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon, "Ud'ullah ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani mustajabat da'wah." Katanya sahabat ini, Kanjeng Nabi, tolong panjenengan dongaaken kula niki supados dados tiyang sing mustajab doanipun, ya. Tolong Nabi panjenengan doakan saya ini supaya kalau doa itu langsung diterima oleh Allah, ya. Bagaimana sabda Nabi atau resep yang diberikan oleh Nabi?
Faqala ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu. Kalau kamu makan yang baik, ini yang halal. Cuma satu tok ini. Pokoknya kalau enggak jelas halal jangan berani. Harus berusaha yang jelas halal. Begitu juga cara kerja kamu harus jelas-jelas yang halal. Kalau sekiranya masih meragukan jangan. Itu hanya satu ini katanya. Kalau kamu bisa menjaga makanan ini, takun mustajabad dakwah. Pasti kamu ini dikabulkan doamu. Doa apa saja ya, dikabulkan. Tapi kalau yang satu ini tidak dilaksanakan, artinya makanannya masih ya sering makan haram, rezekinya masih, cara kerjanya masih sering bertentangan dengan Islam, ya sering menipu, sering tidak jujur, sering ya, curang dan sebagainya, itu menjadikan hasilnya haram itu. Kalau diberikan makanan haram. Nah kalau sudah demikian, biar doa ya. Nah bagaimanapun orang ini berdoa ya, walaupun sampai habis suaranya, walaupun dengan bahasa yang fasih ya, sampai menangis, sampai habis air matanya, tidak akan diterima ya. Seperti yang pernah terjadi disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki ngangkat tangan ya, berdoa sampai sangat. Nabi tahu ya, orang ini katanya Nabi Muhammad Abu haram, makanannya haram, pakaiannya haram ya, dia dikasih makan haram. Fa anna yustajabu lahu, lantas bagaimana akan dikabulkan sampai kiamat? Tidak akan dikabulkan ya. Ini kemudian lanjutan hadis tadi itu, Nabi melanjutkan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang diri Muhammad ada pada kekuasaannya, maksudnya demi Allah, innar rajul la yukzafu luqmata al harama fi jawfih ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman. Sesungguhnya ya, demi Allah, sesungguhnya ada orang yang dimasukkan sesuap yang haram, jadi sesuap makanan yang haram ya, pada perutnya, itu karena kemasukan sesuap makanan yang haram itu katanya lam ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, tidak diterima ibadahnya, amal ibadah apapun 40 hari. Jadi karena makan yang haram itu 40 hari itu loh. Jadi cara untuk membersihkan ya, bekasnya yang satu suap ini 40 hari, dampaknya ibadah apapun tidak diterima gitu. Jadi walaupun sekali itu makan haram gitu. Ya, itu bahayanya itu sampai 40 hari lah. Bagaimana kalau orang setiap hari yang dimakan haram? Terus wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bih, kata Nabi. Ya. Dan siapa saja hamba yang dagingnya itu tumbuh dari yang haram dan riba, ya, sekarang merajalela sudah. Riba ini seperti sudah seperti tidak ada hukumnya seperti ya. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah membinasakan, menghancurkan riba. Pokoknya sudah orang yang bersangkutan pasti dan pasti hancur, tidak bisa tidak. Allah yang menyatakan, bukan manusia. Allah yang menciptakan manusia itu yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Kalau orang sedekah justru makin berkembang. Tapi kalau riba berani-berani pasti hancur. Loh, lalu orang itu kok tetap kabur? Ya, belum datang saatnya. Suatu saatnya terjadinya kehancuran-kehancuran di mana saja di negara, termasuk apa? Itu pasti karena ini gitu. Karena riba. Ya, ini. Itu katanya siapa saja yang dagingnya itu tumbuh dari yang haram dan riba, fannaru aulabi, maka neraka lebih berhak ya, bagi orang itu. Artinya diusahakan apa saja, disergap-sergap no ibadah, ya, tetap tidak bisa, pasti belok. Ini diantara bahaya. Ya, berarti kalau orang demikian, kalau orang itu sudah makanannya tidak hati-hati, seperti zaman sekarang ini banyak orang ngawur ya, kita ya. Nah, kita beli makanan itu harus sangat hati-hati ya, sangat-sangat hati-hati ya. Orang yang jual daging babi juga banyak ya, orang beli ya. Nah ini kita sangat
takut gitu ya. Sebab dampak dari makanan haram ini ya ndak harus apa? Oh, saya kan ndak tahu, yang penting saya ndak tahu kan, marung pokoknya. Betul gitu loh. Kalau orang apa? Ndak tahu mungkin ndak susah, tapi dampaknya itu loh. Pengaruhnya itu loh tetap ada gitu loh. Duh, tahu-tahu biasanya sergap ibadah menjadi malas. Biasanya kalau sholat itu bisa khusyuk, ndak khusyuk. Biasanya kalau zikir itu enak, ndak enak. Itu karena pengaruh itu gitu loh. Ya, makanya dalam istilah agama ini ada warok. Ya, warok itu hati-hati. Jadi kita mau apa itu hati-hati. Kira-kira sing dodol iki ngerti agama. Ya. Kita kalau perlu neliti wong iki tukune daging nggih endi, terus ya, ngilinge nggih endi, terus apa? Itu apa? Perlu hati-hati begitu gitu loh. Kalau masalah makanan itu harus. Kita ini katanya sangat-sangat diwanti-wanti oleh ulama kita supaya selamat dua ya. Walaupun secara umum kita harus hati-hati dalam segala hal, cuma terutama dua ya. Harus berhati-hati. Satu ya, dalam memilih jodoh ya, karena ini berkaitan dengan masalah keturunan seterusnya ya. Ya, masalah apa? Keselamatan yang seterusnya anak turun kita ya. Kemudian yang kedua dalam mencari rizki, dalam bekerja. Makanya orang itu ya, sebelum bekerja itu harus ngerti menurut syariat Islam ya apa, begini ini boleh apa enggak, itu harus mestinya ya. Mestinya dalam Islam demikian ya. Sampai di zaman Sayyidina Umar itu enggak boleh orang masuk pasar enggak ngerti agama, enggak boleh ya. Dilarang keras, ada peraturan. Kalau orang enggak ngaji, orang dagang enggak ngaji dulu, dilarang keras. Jadi orang masuk pasar benar-benar tahu menurut Islam ya apa ini ya. Nah, sekarang kadang-kadang yang penting untungnya banyak, yang penting untungnya besar, kadang-kadang begitu. Nah, ngurus ini boleh apa enggak menurut Islam ya. Ini yang padahal ini unsur pokok ya. Ya, kalau orang itu kepingin selamat, kepingin baik ya dari satu ini gitu. Jadi belajar tata cara mencari rezeki yang halal itu tidak kalah pentingnya dengan belajar tata cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar. Sebab apa artinya orang sholatnya sudah baik, cocok, tapi cara kerjanya tidak cocok dengan syariat, sehingga hasilnya haram. Ya, terus tidak diterima sholatnya, apa artinya? Gitu. Ya. Ini yang harus kita hati-hati ya, supaya kita ini benar-benar tidak termasuk golongan setan gitu loh. Jadi kalau orang itu sudah makanannya haram, cara kerjanya haram, sudah jadi kawannya setan sudah. Ya, karena sudah ada kepastian kalau orang itu tidak mau tobat, jadi penghuni neraka. Ya. Enak sudah setan, tidak usah goda, sudah apa? Sudah jadi kawannya setan, sudah wakilnya setan. Ya. Adapun kalau orang itu ya dalam hidup ini berusaha untuk mencari rezeki yang halal ya, mencari makanan yang halal, itu ada jaminan. Disebutkan makanan yang halal itu akan menyinari hati. Hati itu menjadi percaya, sehingga tenang hidup, menjadi tahu oh ini baik, ini tidak. Terus melunakkan hati, menjadi lunak ya. Menjadi lunak hatinya. Terus akan membuahkan rasa takut. Jadi takut kepada Allah. Itu makanan yang baik itu begitu, akan menjadikan orang makin takut pada Allah. Wal khusyuk li azamati, dan menjadi tunduk ya. Tidak ada sifat sombong atau apa membanggakan diri, tidak ada kalau orang itu makanannya baik ya. Wa yanshutul jawarih wa yunashitul jawarih, dan akan menggiatkan, membuat anggota bergiat, semangat untuk ibadah gitu. Enteng. Jadi seperti ada yang nyuruh gitu. Itu pengaruh makanan itu. Jadi ringan gitu, melaksanakan kebaikan itu ringan untuk melakukan ibadah dan taatnya. Wa yuzahidu fid dunya, dan rezeki yang halal, makanan yang halal itu membuat orang tidak kedunyan gitu. Orang cari dunia itu boleh, cuma kedunyan ini tidak boleh gitu loh. Kedunyan itu orang gara-gara kerja sampai lupa ibadah, lupa sholat, itu namanya kedunyan ya. Terus gara-gara cari kerja sampai lupa, mestinya ini dilarang oleh Allah, tetap dilanggar aja, itu namanya kedunyan ya. Ya. Nah, kalau orang itu makanannya dari yang halal, akan bisa menjadi orang yang tidak kedunyan ini. Itu diantara yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini ya, supaya kita dalam hidup ini
ya bisa terhindar dan terlindungi dari godaan setan itu sebenarnya tidak cukup cuma kita doa ya. Doa ya, di samping kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah mohon perlindungan, tapi kita harus berusaha. Di antaranya itu kita harus hati-hati dalam mencari nafkah, hati-hati dalam memilih makanan-makanan, membeli makanan-makanan itu harus sangat berhati-hati ya. Nah, mudah-mudahan kekurangan, kekhilafan kita selama ini mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam memasuki tahun baru ini kita benar-benar dijauhkan dari godaan setan, bisa mengalahkan nafsu kita bisa meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah sehingga menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan kita semua masih ditambah oleh Allah umur yang barokah, rizki yang barokah, ilmu yang barokah, sewaktu-waktu dipanggil menghadap kehadirat Allah. Mudah-mudahan tetap iman Islam husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني عملا مقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار معك، وصلى الله على سيدنا محمد. آمين. الفاتحة.